المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Oke, masih kita bahas atau kita lanjutkan terkait dengan prinsip-prinsip hukum di dalam Islam ya. Yang pertama adalah insaniyah, betul-betul berpegang prinsip pada kemanusiaan, fitrah kemanusiaan. Yang kedua adalah taklil taknin, menyedikitkan terhadap aturan. Yang ketiga namanya at-taisir wa takhfif, memberikan keringanan, tidak membebani, tidak memberatkan. Oke, yang ketiga ini yang masih saya tambah lagi. Jadi at-taisir artinya yusrun ya, gampang, menjadikan mudah. Wa takhfif artinya memberikan keringanan. Maka kemarin saya katakan ada hukum azimah, ada hukum namanya rukhsah. Ada apa? Hukum azimah, ada namanya hukum rukhsah. Jadi ada apa? Hukum azimah dan ada hukum apa? Rukhsah. Jadi prinsip azimah itu adalah hukum asal, hukum yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan standar kemampuan manusia secara umum, kondisi normal ya. Namanya hukum azimah, hukum asal. Tapi kalau rukhsah itu adalah hukum yang di bawah, ketika seseorang berada di bawah standar kondisi yang normal itu, maka dia bisa mendapatkan rukhsah. Artinya mendapatkan yang namanya dispensasi, yang namanya keringanan. Sehingga karena ada rukhsah, semua hukum itu pada dasarnya bisa dilakukan oleh semua dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi apa? Apapun. Baik itu dalam kondisi azimah maupun dalam kondisi rukhsah. Karena sekali lagi prinsip yang pertama, seperti yang kemarin saya jelaskan, insaniyah itu adalah bahwa hukum itu semangat atau tujuan utamanya adalah menjaga kemanusiaan, menjaga kehidupan, menyempurnakan kehidupan, dan memastikan, memperkuat terhadap fungsi dan tugas manusia dalam penciptaannya, baik itu sebagai Abdullah maupun sebagai apa? Khalifatullah. Maka prinsip-prinsip hukum itu ya tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut, dengan kondisi keberadaan penciptaan manusia itu. Maka ada hukum apa? Azimah, ada hukum apa? Rukhsah. Hukum apa? Azimah, ada hukum rukhsah. Hukum azimah itu adalah hukum asal ya, hukum asal yang didasarkan pada standar pada umumnya tadi. Kalau rukhsah itu sudah dispensasi. Nah, rukhsah itu macamnya juga banyak. Dispensasi itu ada yang intinya rukhsah itu mengurangi beban, namanya keringanan ya. Ada yang merubah bentuk dari hukum yang jenisnya A berubah menjadi B.
Yang B itu tentu lebih ringan. Sholat fardu itu pada dasarnya harus berdiri, ya. Tapi bila mana orang tidak mampu berdiri, maka dia boleh dengan duduk. Begitu karena sakit atau karena di atas kendaraan, ya. Boleh dengan duduk itu. Itu namanya merubah bentuk, ya. Tetap harus sholat, tapi bentuk sholatnya berbeda. Atau dalam bentuk tankis istilahnya. Tankis itu mengurangi jumlah. Kayak dalam qashar. Qashar itu asalnya 4 rakaat lalu menjadi berapa? 2 rakaat. Itu namanya rukhsatu tankis. Rukhsah yang karena yang bentuknya, dispensasi yang bentuknya adalah tankis, artinya memberikan pengurangan itu. Sehingga asalnya petang rakaat jadi berapa? 2 rakaat. Atau dalam bentuk memberikan kelonggaran menggeser waktu kayak jamak. Jamak itu asalnya sholat itu pada dasarnya muakkad, sudah ada batasan waktu. Tapi karena bepergian seseorang, ini namanya ilat, ya. Jadi rukhsah itu harus ada ilat. Ilat itu harus ada alasan kuat yang melandasi seseorang itu bisa mendapatkan rukhsah. Jadi tidak bisa diberikan sembarangan, tidak. Karena nanti akan menimbulkan ada ketidakpastian. Rukhsah itu harus ada ilat hukum. Ilat itu sesuatu yang pasti, gitu ya. Tidak bisa lalu kemudian qashar itu karena capek atau jamak itu karena sibuk. Sibuk itu kan abstrak, yang tidak pasti kan. Tapi kalau pergi itu kan pasti. Pergi itu pasti. Makanya tidak ada jamak itu karena sakit. Karena sakit itu relatif, ya. Tapi sakit yang boleh jamak itu. Tapi sakit yang, kalau sakit rukhsahnya bukan jamak, bukan qashar. Tapi rukhsahnya adalah pelaksanaannya yang tidak harus berdiri, boleh dengan duduk, paham ya? Boleh dengan tiduran, itu rukhsahnya. Tapi jumlahnya harus tetap. Dengan duduk pun sholatnya harus tetap 4 rakaat. Paham ya? Tidak boleh dengan 2 rakaat. Paham ya? Dengan tiduran pun, ya harus diniati dengan 4 rakaat. Dalam niat gerakan yang melambangkan atau menyimpulkan dia melakukan sholat. Saisone yang dilakukan itu. Tapi harus 4 rakaat. Makanya jamak dan qashar itu ilatnya lis safar. Karena apa? Lis safar. Hanya karena pergi. Dan bagi orang haji itu hanya karena lin nusuk, yaitu ketika berada di Arafah, itu boleh melakukan jamak sholat zuhur dan asar. Itu karena Nabi memberikan contoh itu. Satu-satunya itu lin nusuk, ya. Selebihnya tidak bisa. Makanya sekali lagi rukhsah sebagai bentuk hukum yang memberikan keringanan atau dispensasi itu tetap harus didasarkan pada apa? Alasan itu namanya ilat, alasan hukum yang kuat dan terukur yang bersifat pasti, itu ilat. Bukan hikmah loh, ya. Kalau hikmah itu sesuatu yang tidak pasti, yang masing-masing itu bisa subjektif, ya. Merasakannya itu kan sulit. Hikmah itu kan rasa, hikmah itu rasa. Hikmah minum jamu apa? Seger awakku rasanya. Itu kan relatif, ya. Hikmahnya kita minum es itu apa? Oh, jadi aku seger enak. Wah itu, jadi ini maunya. Itu hikmah. Kan tidak sama? Ya, tidak sama. Hikmah itu tidak sama. Kalau ilat itu mundobat itu ada batasan yang pasti. Pergi itu ya keluar rumah, lalu dalam hitungan yang pasti, hitungannya adalah 83 km. Kilometer itu jelas, sekian berapa, gitu ya. Tapi kalau capek, qashar jamak itu karena pegel, ya ora ono. Nggak bisa kan? Ya, nggak bisa. Orang ketika tidak berpuasa, itu bolehnya satu karena pergi tadi itu, atau karena dia sakit, itu boleh. Yang dia tidak mampu. Makanya kalau dia memaksakan puasa, maka sakitnya akan bertambah berat. Itu agak subjektif, iso ngukur awake gitu, iso ngukur awake.
Makanya ilat itu pasti. Jadi sekali lagi ada hukum apa? Azimah, ada hukum rukhsah. Rukhsah itu apa? Dispensasi, pengurangan, ya, dikorting lah, dikurangi. Tapi itu pun untuk bisa memberikan rukhsah harus ada apa? Ilat. Harus ada apa? Ilat. Ilat itu alasan, landasan hukum yang memberikan batasan secara pasti itu. Sehingga tetap ada kepastian, Karena sekali lagi hukum itu harus pasti ya. Tumpuannya itu pada sesuatu yang terukur supaya dengan jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, itu menjadi jelas. Jadi hukum Islam yang ketiga prinsipnya at-taisir wa takhfif. Maka ketika kondisi itu, orang asalnya normal, ketika kondisi itu bergerak menjadi tidak normal, kondisi yang memberatkan, maka harus diturunkan tensinya. Harus dibuatkan kebijakan atau keputusan hukum yang rusak. Disitulah letaknya, kenapa lalu hukum itu ada khilafiyah, termasuk di situ itu. Khilafiyah itu apa? Perbedaan. Ikhtilaful ulama itu rahmatun lil ummah, ikhtilaful la'immah rahmatun lil ummah. Jadi perbedaan yang terjadi dalam persoalan fikih antar para a'immah itu justru menjadi rahmat. Lalu di mana kepastiannya? Kepastiannya kita tinggal memilih yang mana di antara pendapat itu. Berarti tidak sama, mungkin tidak sama, karena juga fikih. Paham ya? Ada pilihan, gitu ya, ada pilihan. Cuman ada etikanya kita memilih pendapat itu. Ada etika dalam hal kita memilih pendapat untuk dilakukan tadi itu ya. Di antaranya adalah prinsip yang tidak membebani, lalu kemudian yang kedua, prinsip yang tidak gampang memilih pendapat dengan ngenteng no. Apa? Ngenteng no itu golek-golek sing enteng gitu ya. Namanya memilih pendapat sing saenake dhewe. Tidak boleh. Tasahul atau yang sifatnya takhfifat, ngenteng no, ya, istighfar. Berarti tidak punya niatan dia untuk mencari yang terbaik gitu ya. Jadi sehingga munculnya khilafiyah itu termasuk menjadi rahmat. Hukum lalu menjadi ada jalan keluar. Ki opo gak ono? Kita tidak mungkin ini kalau tawaf ini nggak bisa tanpa menyenggol perempuan, tidak mungkin karena laki perempuan. Ya sudah, ikuti saja. Mendapat yang mengatakan itu tidak batal. Paham kan? Kalau kita ikut Syafi'iyah, tidak bisa. Ikut saja Imam Hanafiyah. Boleh. Tapi konsekuensinya harus wudunya pakai tata cara Imam Abu Hanifah. Tidak boleh wudunya pakai Imam Syafi'i karena lebih gampang. Terus batalnya pakai Imam Hanafi karena lebih gampang. Itu namanya melanggar etika tadi yang disebut dengan talfik nanti dalam hukum itu. Talfik itu mencampur adukkan dalam satu badan, dalam satu qadhiyah perbuatan hukum dengan berbagai macam pendapat yang diambil secara ringan sakar PDW tadi itu. Paham ya? Nah, itu yang tidak boleh itu. Jadi ikhtilaf itu termasuk bagian dari konsep taisir tadi. Kalau ditanya kepastiannya, kepastiannya ya pilihan kamu di mana, itu semuanya pasti. Yang penting ketika kita mengambil pendapat itu, pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya, dalilnya, aimahnya itu kayak apa gitu ya, kualifikasi para mujtahidnya itu seperti apa gitu. Makanya lalu ulama memberikan batasan, ya sudah, yang kita yakini pendapat yang mu'tamad, yang mu'tabar itu sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti 4 imam tadi ini. Itu kan mempermudah ini, gitu lah ya. Mempermudah batasan kita mengambil melok pendapat sopo gitu ya. Karena mereka yang punya kualifikasi untuk melakukan ijtihad dalam ijtihad itu. Oke. Itu yang terkait dengan tadi at-taisir wa takhfif. Titik. Liter nomor 3 jadi ngajinya sebentar saja. Ya. Dikasih korting, dikasih rukhsah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim.